ya, yang mana kitab ini membahas keseluruhan Islam secara ringkas atau dasar-dasarnya saja, mulai dari tauhid, lalu fikih, ya, yang terakhir tasawuf. Alhamdulillah malam ini insyaallah kita akan masuk ke bagian pembahasan tentang tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu tazkiyah wal akhlaq, bagian at-tazkiyah, yaitu maksudnya mensucikan diri, dan juga wal akhlaq, dan juga akhlak, ya. Pertama, yang paling pertama dibahas adalah tentang ma'asi al-qalb, ya. Maksiat hati. Paling pertama dibahas tentang maksiat hati. Dikatakan wahibul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, wajib setiap orang muslim menjaga hati daripada maksiat. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah, begitu juga menjaga bagian tubuh yang 7, ya. Wa fardhu ainin ala kulli muslim, fardhu ain hukumnya fardhu ain ke atas setiap orang muslim, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau katakan ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad kita itu ada satu daging. Kita solohal jasad kullu. Kalau daging ini benar, ya, nanti yang lainnya juga bakal benar. Wa idza fasadat jasadul kullu. Kalau misalkan dia itu rusak, semua jasad dari jasad kita itu rusak. Maksudnya apa? Kalau seseorang hatinya itu benar, hatinya itu bagus, maka yang akan nampak secara zahir daripada perbuatan dia juga yang bagus-bagus. Tapi kalau hatinya buruk, ya, isinya dengki, isinya hasad, ya, suka setiap ada orang punya kenikmatan dia langsung iri, langsung dengki, nggak mau itu terjadi kepada orang lain, maka tasarrufnya, maka perbuatannya dia juga akan merugikan orang lain, gitu, ya. Isinya ngomongin orang, terus nyari keburukan orang, terus kenapa? Karena hatinya isinya dengki, isinya kebencian, gitu. Jadi dari isi kebencian itu menyebabkan dia perbuatan-perbuatannya dia juga nggak produktif, justru bikin dosa, ya. Dosa-dosa tubuh itu semua yang tujuh dosa tubuh, termasuk dosa lisan, dosa itu semuanya dari mana? Dari hati. Awalnya dari hati. Kalau hatinya bersih, kalau hatinya benar, semua maksiat-maksiat yang lain insya Allah mudah untuk ditinggalkan. Tapi kalau hatinya kotor, ya, perbuatannya juga mengikuti. Gitu. Famin ma'asil qalb, daripada maksiat hati, yang pertama adalah asyakku fillahi ta'ala, syak kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu setelahnya wal amnu min makrillahi ta'ala wal qunutu min rahmatillahi ta'ala. Jadi ini dua maksiat saling berhubungan, ya. Yang pertama al-aman min makrillah, merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wal qunutu min rahmatillah, yang kedua putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, ya. Jadi kalau di dalam Islam itu kita harus seimbang antara yang namanya roja dengan khauf. Roja itu harapan, ya, sedangkan khauf itu rasa takut. Di dalam Al-Quran disebut apa aminu makrallahi, apakah mereka itu merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak merasa aman daripada makar Allah, daripada azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Jadi disifati orang merugi itu merasa aman dari makar Allah. Tapi di sisi lain Allah mengatakan dalam Al-Quran, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhallun. Ya, tidak orang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang tersesat. Ya, kecuali orang yang tersesat. Jadi kita harus seimbang antara berharap rahmat Allah juga dengan dan juga takut
takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebutkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai, katakanlah wahai hambaku, wahai hambaku. Dia Allah sebut hamba sebagai hamba, tetap diakui sama Allah sebagai hamba. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Dosanya udah enggak kebendung, melampaui batas. Ya ibadi, tapi tetap diakui sama Allah sebagai hamba. Seorang hamba wajib mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi ketika sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah hambaku, itu adalah sesuatu yang besar, nilai besar, ya, kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap panggil dia sebagai ibadi. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi walaupun orang itu ahli maksiat, anggaplah kadang-kadang sekarang kita itu menghakimi seorang wanita tanpa hijab, tapi dia punya zikir, zikirnya kuat tapi nggak hijaban. Zikir itu satu kebaikan, ya. Tegur hijabnya nggak masalah, zikirnya apresiasi. Cuman kadang-kadang orang nyerang dua-duanya, kan gitu. Padahal Allah sendiri perintahkan orang yang sudah melampaui batas, sudah tukang maksiat atau apa, nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kalau dia masih bisa menyambung tali dia kepada Tuhannya, tali dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu jadi sebab hidayahnya dia, mungkin itu jadi sebab dia masuk surga karena amalan kecil itu, ya. Jadi kita bukan membenarkan maksiat begitu loh. Tapi kita jangan sebutan sama orang, ya. Allah wa a'lamu biman yattaqi fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa suci, ya. Wa a'lamu biman yattaqi, dia yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi kalau soal takwa nggak takwa, yang paling tahu Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan silahkan tegur. Bagus, memang harus justru. Kita katakan hijab wajib pakai hijab gitu. Tapi jangan jangan menjudge pikirnya dia, jangan menjudge kedermawanannya dia. Tukang dermawan tapi nggak pakai hijab. Zikir banyak tapi nggak pakai hijab. Ya, jadi harus dipisahkan gitu. Wa takabbur ala ibadillahi ta'ala, dan juga sombong ke atas hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Sombong itu ya salah satunya kita suka meremehkan orang lain, termasuk juga nggak mau menerima kebenaran, ya. Itu ada sifat iblis. Awalnya itu adalah sifat iblis. Kalau kita perhatikan diceritakan dalam Al-Qur'an itu, wa qulna lil malaikati sujudu, apabila kami berkata kepada malaikat, sujudlah Adam, kepada Nabi Adam, yang mana Nabi Adam itu terbuat dari tanah. Li Adam fasajadu illa iblis, maka mereka para malaikat itu semua sujud mengikuti siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud. Aba wastakbar, enggak mau, menolak, dan sombong. Kalau kita lihat ayat yang lain, alasannya Adam itu diciptakan daripada tanah, sedangkan dia diciptakan daripada api. Api lebih mulia dari tanah. Enggak melihat siapa yang memerintahkan. Sudah, gitu loh. Padahal kalau kita mau lihat kebenarannya, terima saja, sujud saja, karena siapa yang memerintahkan? Allah. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia apa? Sombong. Tidak mau, menolak, dan sombong. Wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia itu iblis itu termasuk daripada orang-orang yang kafir. Lalu setelahnya ada lagi riya, daripada maksiat hati itu riya, ya, pamer. Wal ujub bi taatillahi taala. Jadi pamer, terus ujub itu merasa takjub, merasa bangga dengan ketaatannya. Jadi kita kasih contoh begini. Kalau misalkan orang sedekah, kalau terang-terangan penyakit hatinya itu riya, terang-terangan sedekah riya, penyakit hatinya itu riya, pamer. Tapi ketika seseorang itu bersedekah, sedekahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi, penyakit hatinya itu ujub.
merasa bangga, oh saya sedekahnya nggak dilihat orang, udah ikhlas banget ini. Ujub itu, penyakit hati itu, termasuk penyakit hati. Jadi bukan berarti kita itu meninggalkan amalan karena takut riya atau takut ujub. Ya kita berusaha untuk hapus rasa riya dan rasa ujub dari hati, gitu ya. Kita usahakan untuk buang itu biar betul-betul sedekahnya karena Allah. Kalau di dalam Al-Qur'an itu disebut apa? Alladzina yunfiquna amwalahum. Mereka yang mengeluarkan sedekah, mengeluarkan hartanya bil-laili wan nahar, pada pagi dan juga siang, pada malam dan juga siang, sirron wa alaniyah. Ya, maka sebutnya sirron wa alaniyah. Ketika sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Disifati apa orang yang sedekah pada pagi malam, sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan, disifati falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Jadi mereka itu mendapatkan pahala mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, wala hum yahzanun, dan juga kesedihan. Jadi dua-duanya mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi ya jaga hati dari daripada ujub, kalau terang-terangan jaga hati dari riya, gitu. Jadi jangan karena takut riya enggak mau sedekah, takut ujub enggak mau sedekah, gitu. Tetap kita kerjakan amalannya, tapi kita berusaha untuk hapus rasa riya dan juga ujub. Ya, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hasadu wal hiqdu ala ibadillah, selanjutnya adalah hasad dan juga hikid, iri dan juga dengki kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari maksiat hati. Wa ma'nal hasad, apa itu hasad? Iri itu karahatun ni'mah. Benci, ya, nggak suka sama nikmat alal muslim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang muslim yang lain, ya. Wastisqaluha, dan juga keberatan. Ada temennya kayak mendadak keberatan, masa dia kayak gua masih begini-gini aja, nggak terima dia. Temennya kaya, temennya dapat nikmat, ya seharusnya dia bersyukur, alhamdulillah, kan gitu, ya. Alhamdulillah temennya Allah kasih nikmat, tapi enggak, ya keberatan, ya, merasa nggak terima, kok dia dapat saya nggak dapat. Itu mulainya masalah, kebanyakan masalah itu dari sifat ini. Kalau kita perhatikan cerita Qabil Habil, kemarin juga ada ceritain itu. Qabil Habil itu penyebabnya si Qabil itu membunuh Habil apa? Hasad, nggak ada penyebab lain gitu. Orang kejadiannya itu mereka berdua nggak ada masalah apa-apa. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan itu qarraba kurbanan, mereka berdua sama-sama memberi kurban, ya. Yang satu Qabil itu memberikan kurban hasil tanaman, hasil sawah itu panen. Sedangkan si Habil itu sembelihan kambing, sembelihan domba, dikurbankan. Maka yang diterima dari sama Allah Subhanahu wa taala dari sembelihannya Habil, sedangkan punya Qabil nggak diterima. Akhirnya bilang apa? Qala la aqtulannak. Maka Qabil berkata, gua bunuh lu, ya, gitu. Tiba-tiba mau ngebunuh. Penyebabnya apa? Karena kurbannya dia nggak diterima sama Allah, malah mau ngebunuh siapa? Habil, yang kurbannya diterima. Nggak ada hubungannya, dia nggak bikin nggak bikin kurbannya Qabil jadi nggak diterima, bukan dia sebabnya. Cuman karena penyebabnya hasad, gitu loh. Padahal kalau nggak ada hasad, itu dia bisa tanya gimana caranya biar kurbannya itu diterima. Bisa tanya, kan gitu. Ajarin caranya bagaimana. Akhirnya dia bisa berbenah diri, bisa membenarkan diri. Akhirnya nanti setelahnya ketika dia kurban lagi, ya akhirnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena hasad, ini penyakit hati, ya, yang merusak itu semua, ya. Wa minha al-israru ala maksiatillah, dan salah satunya al-israr, berterusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bukhlu bima aujaballahu taala, dan juga pelit
dengan apa yang Allah wajibkan kepada dia. Wa su'udzon billahi wa bi khalqillah, dan juga su'udzon kepada Allah dan juga kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kemarin dibahas ya, tentang husnudzon kepada Allah, tentang husnudzon kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, su'udzon kepada Allah dan su'udzon kepada makhluknya Allah itu adalah mulainya seseorang itu jatuh kepada kekacauan ya. Karena kedamaian dan kekacauan itu dimulainya dari diri sendiri dulu. Dimulai bagaimana kita melihat dunia gitu. Ada kejadian apa-apa, apakah dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia husnudzon kepada Allah, mencari hikmahnya bagaimana kan gitu. Termasuk kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku, faliyadhun nabi masya, maka ya prasangka bersangka apapun yang kamu mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad bahkan disebutkan in dhanna nabi syarran in dhanna nabi khairan falahu, apabila dia berprasangka baik kepadaku maka dia mendapatkan kebaikan itu. Wa in dhanna nabi syarran falahu, tapi kalau dia berprasangkanya keburukan maka dia dapat keburukan itu. Indon nabi khairan, maksudnya indon nabi khairan falahu wa indon nabi syarran falahu. Wa tasghiru lima adzanallahu min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw nar. Lalu setelahnya ini paling penting ya. Ini bahkan sosial dalam Islam, banyak orang itu sebetulnya dihukum bukan karena maksiat, bukan karena dosa, perbuatan dosanya. Ada orang mencuri, orang berzina, dia tobat karena dia nggak mau itu. Ya, terbiasa minum minuman keras misalkan, dia tobat, nggak mau dia melakukan itu. Ya, itu dari maksiatnya. Tapi ada orang sebetulnya maksiatnya Allah ampunin, gitu loh, mau Allah ampunin. Tapi masalahnya dia dalam hatinya ada sifat at-tasghir, meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Min ta'atin, dari perbuatan ketaatan, atau maksiat. Jadi orang meremehkan maksiat ini doang, kan juga tobat enggak salah. Ya, atau ya elah perbuatan ada orang melakukan ketaatan biasa ya, sedekah gitu doang lu juga bisa. Ketaatannya dari Allah yang kita nggak tahu begitu. Besar kecilnya pahala seseorang bukan dilihat dari besar kecilnya apa yang dikasih, apa sedekahnya, apa orang ngasih air 1 botol ini doang ya, tapi niatnya betul-betul karena Allah, sama orang yang ngasihnya 1 miliar tapi itu pencitraan kepada makhluk ya, itu beda. Ini lebih besar pahalanya dibanding yang tadi ya. Kita nggak tahu dalam hati orang, kita nggak tahu, jadi kita nggak bisa menjudge orang, menghakimi seseorang langsung kita bilang taat ini. Kalau orang sudah melakukan ketaatan ya kita harus apresiasi itu gitu loh. Jadi kita harus mengagungkan tadi itu ketaatan dan juga besarnya dosa maksiat ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan itu. Au Quran, termasuk juga Al-Quran. Au ilmin, atau ilmu. Au jannatin au nar, atau surga dan juga neraka ya. Sekarang banyak itu orang-orang yang nganggap surga neraka itu ya cuma sekedar dongeng ya. Lalu nggak usah ngomongin surga neraka sama gua aja dulu, kalau ngomongin surga neraka sama orang lain lah gitu. Banyak begitu ya. Masalah surga neraka dia udah nggak mau denger, udah remehin gitu. Padahal banyak di samping itu orang-orang yang memang ahli maksiat, tetap dia takut sama neraka, tetap dia mau masuk surga, tetap dia punya harapan, nggak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi makanya di dalam Al-Quran disebutkan hari kiamat itu yauma yanfa'us shodiqina sidquhum, hari di mana bermanfaat orang-orang yang sodik kesidikannya. Sidik itu apa? Artinya jujur, maksudnya tulus, ketulusannya ya. Tulus dia mau mengerjakan, mau jadi orang baik itu tulus. Di dunia pengen jadi orang baik tapi nggak bisa, nafsunya terlalu besar, dia hawa nafsunya terlalu besar, dia jatuh lagi berkelimpahan dalam maksiat, tobat lagi ya. Tapi dia berusaha, dia nggak pernah ridho keadaannya seperti itu tulus, ketulusan dalam hati gitu loh. Nah sifat ini dalam hati ya, sifat dalam hati ini
ini akan menjadi sesuatu yang berharga nanti di akhirat. Nah, wa kullu dzalika yang tadi disebutkan minal ma'asi wal khaba'is al muhlikat, ya, termasuk daripada maksiat dan juga khaba'is, sesuatu yang keji, yang menghancurkan, yang membinasakan. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri, dan bahkan sebagian darinya itu menyebabkan orang yang memiliki sifat itu jatuh ke dalam kekafiran, ya, contohnya ragu kepada Allah tadi yang pertama, atau suuzon kepada Allah, itu bisa jadi jatuh ke dalam kekafiran. Waliyadzubillah taala. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat itu. Lalu setelahnya wa min taatil qalbi, dan daripada ketaatan hati. Al-imanu wat tasdiq. Yang pertama iman dan juga at-tasdiq, yakin, keyakinan. Wal yakin, wal ikhlas, dan juga ikhlas, ya. Wat tawadhu, dan juga tawadhu. Tawadhu rendah hati, ya. Jadi disifati wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang ibadur rahman, hamba-hambanya ar-rahman itu yang mereka jalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah hati. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila berkata kepada dia orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ya, berbicara kepada dia, qalu salama, mereka akan berbicara dengan perkataan yang selamat. Enggak diladenin, enggak banyak diladenin, ya. Qalu salama, berkata yang selamat dari dosa, perkataan yang selamat daripada mencaci maki, ya. Tawadhu, enggak mudah meremehkan orang lain. Wan nasihatul lil muslimin, dan juga nasihat kepada orang-orang muslim. Was-sakha, dan juga as-sakha itu apa namanya? Ya, sifat dermawan, ya. Hatinya lapang, terbuka, sakha, mudah memberi. Wa husnudzon, dan juga husnudzon. Wa ta'zimu sya'airillah, ya, ini lawannya tadi, ya. Ta'zim sya'airillah itu mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang syiar Allah yang paling agung adalah nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk kita melakukan maulid itu untuk apa? Ta'zim sya'airillah, untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru ala ni'amillahi, dan juga bersyukur ke atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ke Islam, seperti Islam, wa ta'ah, dan juga taat, kita dapat ketaatan disyukuri, bukan kita takjub, wah keren nih gua sholatnya banyak malam tadi sekian rakaat habis, sholat duha tadi habis 12 rakaat, wah itu maksiat hati, takjub. Tapi ketika seseorang itu mensyukuri, ini semua ketaatan itu semua dari taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mensyukuri itu, ya, maka ini termasuk dari taatul qalb, ya, taatan hati. Wasairin ni'am wastabru 'alal bala, dan juga kesabaran ke atas satu bala, ya. Misal contohnya al-amrad, sakit, wal mihan, dan juga musibah, wa mautil ahibba, dan juga matinya seseorang yang dicintai, wa faqdil mal, kehilangan harta, wa tasallutin nas, dan juga kita jatuh pada kekuasaannya seseorang, ya. Kita hidup di Indonesia, segalanya pajak, segalanya, ya, termasuk gitu. Wa ghairiha, dan juga yang lain-lainnya, ya. Jadi kesabaran ini bisa dilatih bagaimana? Dengan terbiasa bersyukur, gitu. Jadi balik lagi ke yang sebelumnya, ya. Syukur itu kuncinya sabar, ya. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita terbiasa mensyukuri hal-hal kecil, ya. Jadi ketika datang musibah, ketika datang bala, kita masih bisa melihat nikmat-nikmat, hal-hal positif, ya, di hadapan kita, walaupun ini karena sudah terlatih dengan kita mensyukuri hal-hal yang kecil. Lalu setelahnya wasabru anil ma'asi, wasabru ala ta'ah, dan kesabaran dari maksiat, dan juga kesabaran ke atas ketaatan, ya. Berbuat taat itu capek, ya. Sholat banyak capek, ya. Meninggalkan maksiat apalagi, aduh capek, ya. Harus menahan diri, menahan nafsu, ya, capek. Tapi itu termasuk daripada taatnya hati. Wastiqatu birrizqi minallahi ta'ala, dan juga
Thiqah. Ini penting. Thiqah atau yakin dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan dikasihkan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardh." Tidaklah daripada segala sesuatu yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali rezekinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masing-masing sudah punya nisbah rezeki masing-masing daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas rezekinya. Nanti tinggal kita, apakah kita mau ambil rezeki itu dari cara halal atau mau ambil rezeki itu dari cara haram. Itu pilihan. Wabughdu ad-dunya, dan juga benci kepada dunia. Ya, benci kepada dunia bukan berarti kita nggak mencari dunia, ya. Beda orang orang yang cinta dunia sama orang yang mencari dunia memang karena taat karena Allah Subhanahu wa taala. Orang mencari dunia untuk khidmah kepada agama. Orang mencari dunia untuk menafkahi keluarga. Orang mencari dunia untuk membiayai anak, pendidikan anak. Ini semua jihad. Semua jihad, ya. Ini semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mencari dunia dengan cara halal, ya, cara halal, kita nggak mau cara yang haram, ini namanya mencari dunia yang mahmud, yang terpuji. Beda sama orang yang cinta dunia. Cinta dunia itu pokoknya gue dapet duit, apapun caranya, korupsikah itu, mencurikah itu, merampokah itu, ya bodoh amat, yang penting dapat duit. Ya, itu namanya cinta dunia. Cara apapun akhirnya dilakukan. Ya, ngumpulin dunia karena apa? Karena memang cinta dunia, bukan karena tadi itu. Lalu setelahnya wa adawatun nafs wa syaitan, memusuhi nafsu dan juga setan, ya. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa shalihin, dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai rasulnya, mencintai sahabat-sahabatnya, ahlu baitnya, ya, dan wa tabi'in, dan juga tabi'in, wa shalihin, dan orang-orang saleh. Maka di dalam hadis disebut ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mata sa'au, ya wahai Rasulullah, kiamat itu kapan sih? Rasulullah tanya balik, ada yang kamu siapin buat hari kiamat itu apa? Orang itu jawab, ma ada tulah habika praktis sholat, wala saum, sedekah. Saya nggak banyak mempersiapkan, ya Rasulullah. Nggak banyak sholat, nggak banyak puasa, nggak banyak sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta Allah dan Rasulnya, katanya. Maka Rasulullah SAW katakan apa? Anta ma'aman ahbab. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi itu termasuk daripada taatan hati, ya, yang menyebabkan seorang yang memilikinya itu memiliki sifat ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah bersama beliau nanti di waridha anillahi ta'ala, ridho atas keputusan, ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul alaihi, dan juga tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal wajibat al-qalbiyah al-munjiyat, dan juga selain itu daripada segala sesuatu yang kewajiban hati yang menyelamatkan seseorangnya di akhirat nanti. Jadi insya Allah sampai sini, ya. Nanti setelahnya kita bahas tentang maksiat jawareh, karena ingat itu dulu pembahasan nanti. Untung bukunya pas ke bawah. Jadi ada, kalau kita perhatikan itu Allah Subhanahu wa taala kasih satu sistem, ya. Kan kita sudah tahu kalau segala sesuatu itu udah ada ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sistem.
yang Allah buat. Jadi caranya itu kita bukan, kan kebanyakan orang sekarang debatin tentang takdir, ya. Kalau misalkan kita ngelakuin maksiat itu kehendak kita apa kehendak Allah? Kan gitu banyak ya bicara gitu. Kalau misalkan ada musibah atau ini atau apa, itu kehendak kita apa kehendak Allah? Kita mempermasalahkan soal takdir terus, ya. Padahal tujuan itu bukan di situ kan gitu. Padahal kalau kita perhatikan, kalau seandainya memang segala sesuatu sudah ditetapkan, kalau orang yang memang pintar cari tahu, ya, cari tahu arahan-arahan dari yang membuat sistem. Allah sudah buat sistem seperti itu, ya. Cari tahu arahannya bagaimana. Waktu itu anak kumpulin, ya. Yang pertama soal rezeki, soal nikmat, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya syukur, ya. Karena setiap orang yang syukur nanti akan ditambah oleh syakartum lazidannakum, apabila kamu bersyukur maka Allah akan tambah rezekinya, ya. Yang kedua, kalau tapi saya masih ada harapan-harapan gitu. Harapan Allah katakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Doalah kepadaku maka aku akan ijabah, akan berikan gitu. Oh, tapi saya nih enggak, ini susah mau doa, banyak doa, mau banyak syukur, ini susah, ya. Kita pengen istiqomah gitu ya, ya kita harus doa minta taufik. Itu pun bahkan amalannya kita pun itu juga dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu kekuatan untuk mengerjakan amal. Kita nggak bisa bersyukur kecuali sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Nggak bisa doa kecuali mendapat kekuatan dari Allah untuk kita berdoa. Maka kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad ini uhibbuk, inilah uhibbuk, wahai Mu'ad, wallahi inilah uhibbuk, demi Allah aku mencintai kamu, ya. Faqala, maka Rasulullah SAW katakan apa? Usika, ya Mu'ad, aku wasiatkan kamu wahai Mu'ad, la tad'anna fi duburi kulli sholatin, jangan kamu tinggalkan setiap setelah sholat taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapkan, ya Allah bantulah aku, Allahumma a'inni, biar tahu artinya juga, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrika, mengingatmu, wa syukrika, dan juga bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga berbuat baik kepadamu, beribadah dengan baik kepadamu. Jadi amalan-amalan kita itu, ibadah-ibadah kita termasuk syukur, itu semua dari bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya apa? Baca ini, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap selesai sholat jangan ditinggal. Setelahnya tapi saya udah doa, ya alhamdulillah, sudah bersyukur, sudah berdoa, ya, dan sudah istiqomah juga baca itu, ya. Tapi kok doa saya belum dikabul-kabulin, rezeki belum nyampe, ya. Kuncinya apa? Tawakul, ya, tawakal, berserah diri. Tugas kita itu doa, sudah selesai. Setelah doa lepas, gitu loh, nggak usah banyak nuntut, nggak usah banyak nadi, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa orang yang bertawakal, sudah berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah itu melaksanakan urusan-urusan yang dikehendakinya. Jadi segala sesuatu yang paling tahu kapan waktunya, kapan waktu tepat untuk diberikan. Kalau kita doa, kapan waktu paling tepat untuk diijabahnya. Kalau seandainya itu doanya kurang tepat, maka Allah nggak ijabah dulu, mungkin nanti ditangguhkan di akhirat, ya. Atau doa itu maka dalam Islam itu bisa menjadi diijabah langsung, atau ditangguhkan di akhirat, atau menjadi penahan bala, ya. Jadi yang harusnya dia sudah mendapat bala, tapi karena dia punya doa itu akhirnya nggak jadi, ya, nggak jadi dia dapat balanya. Jadi doa itu nggak harus Allah kabulkan sesuai keinginan kita pas gitu, ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berharap, ya harap terus, doa terus, ya. Tapi yang paling tahu, ya, yang apa sesuatu yang paling baik, ya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kalau kayak ada anak kecil, ya, minta sama orang tuanya es krim, ya, dikasih nggak sama orang tuanya? Dikasih. Cuman ada batasannya, nggak setiap hari minta terus dikasih terus.
kayak gitu nanti sakit. Orang orang tuanya paham ya, kalau dikasih es krim terus kebanyakan gula nih anak bisa obesitas ya kan, bisa diabetes, kan bahaya. Jadi ya ditahan sama orang tuanya ya, terbatas, kasih waktunya ya seminggu sekali dikasih. Anaknya minta terus, padahal tiap hari minta, kasihnya seminggu sekali karena memang seminggu sekali menurut orang tuanya adalah waktu yang paling pas, yang paling tepat untuk memberikan ke anaknya itu es krim. Itu contoh sederhana aja ya. Sudah selesai ya. Kalau masalah doa udah tawakal. Nanti setelahnya apapun pilihan kita, biar langkah kita benar ke depannya ya, dengan istiqoroh, segala sesuatu dengan istiqoroh. Jadi itu aja kurang lebih, itu apa sebutnya, ikhtisar atau ringkasan ya dari keingetan atau kajian kemarin itu kan pernah bahas ini juga, tapi bagus buat diulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.